Shalom saudara, selamat berjumpa kembali saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema hidup yang terberkati versus hidup yang terkutuk. Dari Yeremia 17 ayat 1 sampai 13. Mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap turun-temurun. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Biarlah setiap janji Tuhan ini dapat kita alami di dalam hidup kita, dan di dalam kehidupan anak cucu keturunan kita. Kita berdoa sebelum merenungkan firman yang baru ini. Tuhan sumber firman yang hidup, terangi batin kami. Kami suka akan hukum-hukum-Mu dan siap melakukannya. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hidup yang terberkati versus hidup yang terkutuk dipaparkan dalam Yeremia 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jauh sebelum Israel masuk ke dalam masa pembuangan, Allah sebenarnya telah berkali-kali memberikan peringatan kepada mereka melalui nabi-nabi yang diutusnya. Untuk tujuan apa? Agar Israel bertobat dan meninggalkan jalan-jalannya yang salah. Secara khusus jalan hidup yang salah itu sangat inti. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah dewa-dewi, para Baal, patung-patung. Kebiasaan penyembahan bangsa-bangsa kafir yang pernah menempati tanah Kanaan. Bahkan untuk menyenangkan para dewa Baal sesembahan mereka itu, mereka bahkan tidak segan-segan membakar dan membunuh anak-anak mereka di atas mezbah Baal penyembahan mereka. Tentulah sikap ini sangat amat melukai hati Tuhan. Di samping itu mereka juga bolak-balik mengandalkan Mesir. Padahal sejarah membuktikan bahwa Mesir itu pernah memperbudak mereka, memperbudak nenek moyang mereka selama 400 tahun. Dan tangan Allah yang perkasa telah membebaskan mereka melalui kepemimpinan Musa dan disertai dengan 10 tulah, yang pada tulah terakhir setiap rumah yang tidak terolesi darah domba, maka semua anak sulung Mesir, dari anak sulung binatang sampai kepada manusia, semuanya kena tulah kematian. Hal ini dilakukan Tuhan hanya untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Ia adalah Tuhan
yang membebaskan mereka, Tuhan yang adalah Tuhan atas semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan. Tindakan mereka yang bebal ini, yang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau berbalik kepada Tuhan, membuat Tuhan tegas memberikan firman-Nya bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Gambaran hidup yang terkutuk ini digambarkan sebagai semak bulus di padang belantara, kering kerontang. Digambarkan sebagai hidup yang tidak mengalami datangnya keadaan yang baik. Digambarkan sebagai hidup yang tinggal di tanah angus di padang gurun. Digambarkan sebagai hidup yang tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, Allah menawarkan hidup yang terberkati karena hidup orang ini mengandalkan Tuhan. Itulah hidup yang terberkati. Hidup yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bukan pada yang lain-lain. Bukan pada manusia, bukan pada dewa-dewa, bukan pada kekuatan sendiri. Gambaran hidup yang terberkati ini digambarkan Tuhan sebagai pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang akar-akarnya merambat menemukan sumber air. Sebagai pohon yang walaupun panas terik, namun tidak membuat daunnya layu. Sebagai pohon yang daunnya tetap hijau walau musim kemarau menerpa. Keadaan krisiskah? Pandemikah? Moneterkah? Apapun. Pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah dalam kondisi apapun. Semua gambaran ini adalah sebuah gambaran kehidupan yang tidak khawatir dalam tahun kering atau pada masa yang sukar. Hidup yang terberkati, sikap hidup yang terberkati ataupun hidup yang terkutuk adalah sebuah pilihan bagi tiap-tiap kita. Dan itu ditentukan jauh di dasar hati tiap-tiap orang. Karena Alkitab mengatakan hati itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Tentu Tuhanlah yang mampu menyelidiki hati. Yang mampu menguji batin. Dan akan memberikan balasan kepada tiap-tiap orang sesuai pilihan hatinya. Setimpal dengan tingkah langkahnya. Mungkin di mulut orang ini mengatakan ia mengandalkan Tuhan. Namun dalam praktek hidup tingkah langkah setiap hari, sikapnya tidak terbukti bahwa ia bergantung dan mengandalkan Tuhan. Maka tentu kondisi hidup yang terberkati tidak akan ia nikmati. Karena hanya omong doang. Sebab Allah tidak bisa ditipu. Allah langsung melihat kedalaman hati tiap-tiap orang. Semua orang yang meninggalkan Tuhan, kata Alkitab, akan mendapat malu dan menjadi malu pada akhirnya. Dan yang menyimpang dari jalan Tuhan akan dilenyapkan. Demikian ditulis dalam ayat ke-13 dari Yeremia 17. Cara yang tidak benar pun menghimpun kekayaan atau memperoleh harta akan menimbulkan kerugian bahkan di pertengahan usia orang tersebut. Dan pada akhir usia orang tersebut, orang itu dikenang sebagai orang yang bebal. Demikian ditulis dalam ayat 11. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan mulia dan melakukan hal-hal yang kudus dan menjadi rumah atau hal yang kudus, hal yang mulia itu menjadi rumah atau bait kehidupannya. Semua ini dimulai dari hati yang diselidiki oleh Tuhan dengan seksama dan akan terpancar pula dalam setiap sikap langkah tiap-tiap hari. Israel, walaupun telah diutus berbagai nabi kepadanya, tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan
mengizinkan mereka dalam pembuangan selama 70 tahun, ditawan oleh Mesir, Babel, dan pada akhirnya bangsa Persia. Bagaimana dengan kita hari ini? Mau pilih yang mana? Tentukan sikap saudara yang jelas dan nikmatilah penggenapan janji Allah dalam setiap langkah itu. Saya akan berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan yang empunya firman, firman-Mu telah ditaburkan. Kiranya jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat, membawa kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.